Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Fatona, NIM 233141017. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan menulis. Simak videonya ya. Yang pertama adalah pengertian keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis itu? Keterampilan menulis itu adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan ide dan informasi dengan jelas, terstruktur, dan efektif melalui tulisan. Jadi, kemampuan menulis merupakan kesanggupan, kecakapan, dan seluruh daya dan upaya dalam kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan tulisan. Nah, fungsi keterampilan menulis itu ada 4. Yang pertama ada fungsi penataan. Penulis memiliki fungsi penataan terhadap gagasan, pikiran, pendapat, dan imajinasi seseorang, sehingga tulisan yang dituangkan oleh penulis bisa menggambarkan dan menjelaskan gagasan, ide pikiran, pendapat, dan imajinasinya dengan jelas. Yang kedua ada fungsi pengawetan. Menulis juga memiliki fungsi pengawetan untuk mengutarakan suatu cerita atau gagasan melalui tulisan yang berbentuk dokumen. Dokumen berisi tulisan inilah yang sangat berharga karena bisa menceritakan suatu peristiwa yang sudah lampau, memberikan informasi hingga hiburan. Yang ketiga ada fungsi penciptaan. Menulis memiliki fungsi penciptaan karena penulis telah menggambarkan atau menciptakan suatu peristiwa nyata maupun fiktif melalui tulisan. Yang keempat ada fungsi penyampaian, gagasan, pikiran, pengalaman, dan imajinasi yang dituangkan dalam sebuah tulisan menunjukkan bahwa penulis memiliki fungsi penyampaian karena melalui tulisan itulah penulis menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pesan kepada pembacanya. Selain fungsi, keterampilan menulis juga memiliki tujuan. Yang pertama, menciptakan karya seni. Yang kedua, mengekspresikan diri. Dan yang ketiga, menyampaikan informasi. Dan yang terakhir, memengaruhi orang lain. Maksudnya, si penulis ini bisa memahamkan si pembacanya dengan apa yang ditulisnya. Itu ada 4. Yang pertama ada narasi, contohnya seperti novel, cerita pendek, dongeng, dan biografi. Dan yang kedua ada deskripsi, contohnya seperti deskripsi tempat, orang, benda, suasana, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada eksposisi, contohnya seperti artikel ilmiah, makalah, dan laporan. Dan yang keempat ada argumentasi, contohnya seperti esai argumentatif, debat, pidato, dan persuasif. Yang kelima ada persuasi, contohnya seperti iklan, pidato, persuasif, dan proposal. Selanjutnya ada tahap menulis. Tahap yang pertama yaitu pra-menulis, yaitu pemilihan topik, pengumpulan informasi, dan pembentukan ide. Tahap yang kedua ada menulis draft pertama, yaitu menuangkan ide, mengikuti kerangka. Dan tahap yang ketiga ada revisi, yaitu membaca ulang, memperbaiki kesalahan, menambah atau mengurangi hal yang diperlukan, dan menata ulang kalimat. Dan yang keempat, tahap yang keempat yaitu penyunting, yaitu memperluas bahan, memeriksa gaya tulisan. Dan tahap yang terakhir ada publikasi, yaitu mempersiapkan format dan menyebarkan tulisan. Yang terakhir ada upaya meningkatkan keterampilan menulis. Yang pertama ada menulis secara rutin, dan yang kedua ada mempelajari teknik menulis. Yang ketiga ada bergabung dengan komunitas menulis, dan yang terakhir ada edit dan revisi tulisan. Sekian pembahasan dari saya, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.